Assalamualaikum. Selamat datang di channel Babah Bre. Dimana di video kali ini Babah akan membahas kisah gedung Isola yang konon aura mistisnya sangat kental terdengar di kalangan mahasiswa. Setiap kampus pasti punya kisah horornya sendiri. Seperti halnya kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung yang juga menyimpan kisah misteri. Adapun spot yang dikenal punya aura mistis adalah gedung Isola. Meski hingga kini belum ada bukti otentik yang mengungkap kebenaran kisah mistis gedung Isola, namun kisah tentang bangunan tersebut seolah-olah sudah menjadi urban legend. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan aura mistis Isola. Mahasiswa dan alumni UPI pasti sudah sering mendengar kisah kehororan gedung berarsitektur Art Deco tersebut. Buat kamu atau kalian yang penasaran dengan kisah mistis di balik kemegahan gedung Isola, dan pada kali ini Babah Bre mencoba merangkum kisahnya untuk kalian. Kisahnya akan membawamu kembali pada masa pemerintahan Belanda. Jika kamu kebetulan berkunjung ke Bandung dan melintasi kampus UPI, gedung Isola nampak anggun menjulang. Bangunan berarsitektur Art Deco dengan cat putih ini begitu menarik perhatian, bukan hanya karena bentuknya yang indah, tapi juga karena bangunannya ini nampak selaras dengan taman dan pepohonan di sekitarnya. Tak pala keelokannya membuat banyak orang terpanggil untuk singgah sejenak demi menikmati keindahannya. Tak lupa berselfie ria di depan gedung satu ini. Dikelilingi oleh dua taman yang rindang dan meneduhkan mata, yakni Taman Parterre dan Taman Baretti. Tapak satu ini kerap dijadikan tempat ngumpul para mahasiswa dan sekedar duduk santai hingga ngobrolin himpunan. Tapi hanya terjadi pada pagi, siang, atau sore hari aja. Jangan harap ada yang berani nongkrong di sana kala malam hari tiba. Lantaran gedung Isola dan taman di sekelilingnya seolah memancarkan aura mistis. Entah mengapa terkesan begitu horor, dari melodi kematian hingga penampakan hantu berdansa, seolah menjadi rahasia umum yang identik dengan Isola. Pada malam-malam tertentu kerap terdengar denting piano yang mengudarakan melodi kematian. Penampakan hantu wanita yang mati bunuh diri juga seolah-olah sudah menjadi urban legend dari gunung yang menjadi ikon Bandung ini. Tak hanya itu, penampakan hantu bule yang tengah berdansa di bagian atas gedung ini juga seolah sudah menjadi rahasia umum. Mahasiswa dan alumni universitas tersebut setidaknya pasti pernah mendengar kisah penampakan hantu-hantu tersebut. Diduga penampakan hantu bule itu adalah Dominique William Baretti, sang pemilik Villa Isola sendiri. Adapun hantu wanita yang diduga bernama Anna, salah satu anak dari Baretti. Alkisah, gedung Isola dulunya adalah villa milik seorang pria keturunan Indo, yaitu Jawa Belanda, yang berprofesi sebagai pengusaha media, lebih tepatnya pemilik perusahaan koran.
Gunung ini sendiri dibangun tahun 1933 dan dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Profesor Charles Profes Wolff dan Schoenmaker. Kisah kehidupan sang pemilik Isola, Baretti, bisa dibilang penuh dengan luka-liku permasalahan. Dan itu sebabnya mengapa Baretti lebih suka menyendiri, dan di Isola ada tempat yang tepat baginya untuk berhibernasi. Jangan kaget kalian apabila masuk ke dalam gedung tersebut dan diizinkan masuk ke dalamnya, kamu akan menemukan petikan quotes yang berbunyi "M Isolo e Bibo" di salah satu dindingnya, yang artinya menyendiri untuk bertahan hidup. Kisah tentang Baretti yang kesepian harus berakhir tragis lantaran sang pengusaha koran tersebut konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Kisah sang pengusaha koran yang kaya raya dan berganti-ganti wanita, namun hidupnya kesepian, sayangnya harus berakhir tragis. Baretti konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Hingga ini kecelakaan yang menimpa Baretti belum terungkap kebenarannya. Sungguh tragis karena konon ia begitu sebentar menikmati kekayaannya, kesendiriannya di villa miliknya itu, sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Sepeninggal Baretti, Isola kemudian diakuisisi oleh Savoy Homan, dan beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya pada 20 Oktober tahun 1954, dijadikan gedung IKIP atau UPI Red dan digunakan sebagai kantor rektorat. Meski gedung ini menyimpan kisah misteri yang cukup membuat bulu kuduk merinding, tapi sempatkan diri untuk mengunjungi gedung ini yang ada di Bandung. Dan di luar cerita horornya yang melegenda, gedung Isola dengan segala pesona tetaplah objek wisata yang memikat. Kalau kebetulan kamu lagi main-main ke Bandung, sempatkan diri Anda untuk berkunjung ke gedung Isola. Dan begitulah kisah dari gedung Isola dan sang pemilik yang kaya raya tetapi telah selalu merasakan kesepian. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan intinya, kalau kekayaan dan keadaan itu belum menjamin perasaan dan hati kita merasa gembira, tetapi pada akhirnya uang menjadi nomor satu. Dan begitulah kisahnya. Apabila kalian ada masukan, Baba harus menceritakan kisah apa lagi, bisa komen di bawah. Dan sebelum Baba mengakhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena semua itu akan membuat channel ini lebih berkembang, dan Baba sendiri akan semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Baba Bre, my be, my lab, my wow.